Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah bahasa Indonesia ICA. Perkenalkan, nama saya Anton Hinadi, salah satu daripada anggota tim pengkhotbah yang ada di ICA ini. Kita masih di seri yang sama dan kita hari ini bicara mengenai sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu bagaimana kita menjaga kesatuan di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Karena peran kita masing-masing itu sangat menentukan mengenai kuat atau lemahnya dari sebuah gereja. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Segala sesuatunya adalah bagi nama-Mu Tuhan Yesus, dan segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan Engkau. Dan kiranya pada pagi hari ini, di dalam kasih kuasa-Mu, di dalam penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya Engkau lembutkan hati setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini, kami percaya bahwa firman yang dikeluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan itu akan menjadi kebaikan di dalam kehidupan kami dan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, kiranya juga kasih kuasa-Mu akan menyertai tempat ini mulai pagi hingga siang nanti ketika kebenaran-Mu diberitakan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita baca di 1 Korintus 1 ayat 10, ayat utama kita pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara, saya memiliki 3 orang anak. 2 perempuan dan 1 laki-laki yang paling kecil. Mereka sekarang sudah dewasa semuanya, bahkan 1 sudah menikah, dan ketiga-tiganya itu sudah bekerja dan tinggal di luar Surabaya. Tapi mereka tinggalnya juga tidak satu kota, mereka lain-lain kota. Ketiga anak kami ini memiliki 3 karakter yang berbeda-beda. Tapi sejak masih kecil, masih bersama dengan kami, saya dan istri senantiasa selalu menekankan satu hal yang penting di antara yang lainnya, yaitu kalian harus rukun, kalian harus saling mengasihi, kalian harus saling menolong. Itu yang kami tanamkan ketika mereka masih bersama-sama dengan kami. Karena bagi kami orang tua dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga memiliki anak, bahwa memiliki anak keluarga yang rukun itu sesuatu yang sangat menyenangkan atau sangat yang menjadi berkat bagi setiap keluarga. Dan ketika anak kami sekarang yang tinggal berlainan kota, mereka akan berusaha ketika ada hari libur bersama, mereka akan saling mengunjungi satu sama lain. Untuk mereka menghabiskan waktu bersama-sama, untuk membangun kerukunan, untuk bisa saling memperhatikan satu sama lain. Dan itu sangat kami mengucap syukur akan hal itu. Dan tentunya tidak ada satupun juga di dalam keluarga yang menghendaki kalau di dalam keluarganya, antar keluarganya, saudara, kakak, adik itu saling bermusuhan, tidak ada yang suka. Demikian juga Tuhan. Tuhan menghendaki di dalam gerejanya itu semuanya untuk saling rukun, saling seia sekata. Jangan ada perpecahan seperti ayat yang kita baca pada hari ini. Inilah yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap di Taman Getsemani di Yohanes 17, ia berdoa kepada Allah Bapa khusus kepada para muridnya. Intinya satu. Yesus berdoa agar para murid-muridnya ini menjadi satu. Tidak terpecah-pecah. Sama seperti Yesus dan Bapa yang juga adalah satu. Artinya bahwa Yesus berdoa mengenai kesatuan, mengenai
satu hati seia sekata di dalam para muridnya adalah menunjukkan sebuah esensi kasih yang paling besar. Dan pada pagi hari ini kita juga mau mendengarkan bahwa kasih itu juga harus ada di dalam diri setiap kita orang percaya, di dalam keluarga kita masing-masing, dalam unit yang terkecil, dan kemudian kita ada di dalam satu gereja yang ICA seperti ini juga saling untuk mempraktekkan kasih itu di dalam satu kesatuan. Jangan mau terpecah-pecah. Untuk itu kita lihat bahwa latar belakang Paulus menulis surat di 1 Korintus ini adalah bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang Rasul Paulus dirikan selama 18 bulan di dalam pelayanannya yang kedua di Asia Kecil. Nah, jemaat di Korintus ini terdiri dari sebagian orang-orang Yahudi dan sebagian adalah orang Gentiles. Orang-orang yang bukan percaya, yang masih menyembah berhala. Nah, setelah Paulus meninggalkan jemaat ini untuk dia mulai menginjili di tempat lain, barulah dia mendengar ada berbagai macam masalah yang timbul di dalam jemaat Korintus ini. Dan oleh karenanya Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan. Dan dasar masalah yang ada perpecahannya, kalau saudara lihat baca di ayat yang ke-12, dikatakan adalah mereka terpecah-pecah memiliki dari golongan-golongan tertentu. Ada yang mengatakan aku ini golongannya Paulus, aku ini golongannya Apolos, aku ini adalah golongan daripada Kefas atau Petrus. Dan sebagian mengatakan aku ini pengikutnya Yesus. Saudara bayangkan apabila ICA ini anggap aja sebagai jemaat Korintus. Kita ada misalnya 1000 jemaat. Sebagian 200 orang mengatakan, oh aku ini pengikutnya Pastor Joshua. Aku ini 200 lagi, aku ini mengikutnya Pastor Grace. 1500 lainnya aku ini pengikutnya daripada Pastor John. Misalnya seperti begitu. Masing-masing memiliki idolanya sendiri, pemimpinnya sendiri. Kira-kira gereja ini akan jadi apa? Gereja ini akan terpecah. Gereja ini tidak akan memiliki satu kekuatan. Karena masing-masing memiliki agenda tersendiri. Memiliki kepentingan dan keinginan sendiri-sendiri. Dan itulah yang menyebabkan yang ada persoalan yang terjadi di dalam gereja di Korintus. Semuanya saling bersaing. Nah, perpecahan ini dikatakan dalam istilah aslinya dikatakan seperti sebuah tindakan untuk merobek sebuah kain atau baju. Jadi saudara, kalau sebuah kain, selembar kain, baju kita sobek, maka sobekan itu yang tercabik-cabik itu akan sulit untuk bisa kembali menjadi sebuah baju atau kain yang bagus. Artinya pepecahan itu tidak akan bisa membuat segala sesuatunya itu utuh kembali. Artinya hubungan yang putus atau rusak itu akan terjadi dan kedua belah pihak tidak akan ada yang dapat diuntungkan. Dan untuk bisa memulihkan hubungan yang rusak itu hanya satu, yaitu kasih. Kasih membuat segala perbedaan itu menjadi sehati dan sepikir. Saudara, kalau kita bicara kesatuan itu bukan bicara mengenai keseragaman. Nah, semuanya harus satu, bukan. Tetapi di antara hal yang berbeda, itu bisa diciptakan adanya satu kesatuan. Unity in diversity. Kesatuan di dalam perbedaan. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan. Saya tadi cerita di dalam keluarga kami berlima memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan tentunya dalam hal berbeda-beda memiliki sebuah keinginan atau pandangan atau cita-cita yang berbeda. Dan seringkali di dalam keluarga kami itu juga terjadi sebuah konflik, perbedaan pendapat, argumen dan sebagainya. Tapi itu tidak menghilangkan bahwa keluarga kami itu terpecah kemudian sendiri-sendiri dan tidak saling berhubungan, bukan.
Tetapi di dalam perbedaan itu adalah kami bisa mengerti satu sama lain apa yang menjadi pemikiran kami sebagai orang tua. Kami juga bisa mendengar daripada pemikiran anak-anak kami yang sudah dewasa, memiliki sebuah cita-cita sendiri, keinginan sendiri, kami mencoba untuk mengerti. Supaya menghasilkan adanya suatu kesatuan. Bahwa kami menyertai, bahwa kami akan mendoakan, kami akan melindungi mereka sebatas apa yang kami bisa. Artinya di dalam gereja pun juga sama. Setiap kita yang di sini pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda, bukan? Apapun, nilai yang berbeda, karunia rohani yang berbeda, ya, kemampuan yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Tetapi ketika perbedaan itu disatukan di dalam satu komunitas, di dalam gereja orang percaya, tujuannya cuma satu. Dalam perbedaan itu adalah menjadikan sebuah tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani satu sama lain di dalam gereja, untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti robot, ya, semuanya hanya memiliki satu tujuan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentunya gereja tidak akan bisa berkembang karena cuma hanya monoton, satu saja diperintahkan dari satu pemimpin. Semuanya harus mengikuti, itu namanya dictatorship. Dan itu tidak akan bisa membuat kemana-mana yang akan diinginkan. Tetapi kita mau dan juga Tuhan menghendaki. Bahkan kita bisa lihat di Alkitab, ke-12 murid rasul yang dia pilih sendiri, itu pun ternyata memiliki latar belakang kepribadian yang unik dan berbeda masing-masing. Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki semua para rasulnya, 12 orang yang terdekatnya itu memiliki satu kesamaan semuanya di dalam karakternya, cara bicaranya, melayani orang seperti apa. Dia tidak pernah mengharuskan seperti begitu. Petrus dengan karakternya yang meledak-ledak, yang spontan, tetap dia biarkan, tidak bicara mengenai kamu harus seperti Yohanes yang lemah lembut, yang bicaranya sopan. Dia tidak mengharapkan seperti begitu. Dia juga tidak menganjurkan Thomas yang orang peragu, suka tidak percaya untuk supaya memiliki iman seperti Yakobus. Dia juga tidak seperti begitu. Artinya Tuhan Yesus pun menyadari bahwa di dalam keberagaman, di dalam perbedaan yang ada, itu kalau menjadi satu, itu memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar. Dan yang bisa mempersatukan itu adalah kasih, bukan yang lainnya. Dan Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya, siapapun, muda, tua, itu ya, siapapun kita, bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk berelasi dan saling membangun di dalam tubuh Kristus. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga Tuhan memiliki sebuah misi dalam kehidupan setiap kita. Untuk kita membangun hubungan satu sama lain di antara orang percaya. Bukan untuk langsung duduk diam di rumah ketika ibadah selesai, 1 jam, 2 jam, pulang ke rumah, nanti seminggu lagi datang untuk ibadah lagi. Tanpa memiliki sebuah relasi untuk bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka diperlukannya adanya sebuah pelayanan-pelayanan di sebuah gereja agar supaya jemaat itu bisa memiliki sebuah relasi sebagai tempat untuk mereka bisa membangun kesatuan satu sama lainnya dengan panggilan yang berbeda, karunia yang berbeda-beda pula. Karena itu mari kita belajar 3 sikap penting untuk menjaga kesatuan di dalam gereja Tuhan. Yang pertama adalah mengutamakan kasih. Diambil dari Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Ada beberapa gereja di Indonesia memiliki tagline, "Welcome, bukan untuk tempat orang yang sempurna." Ada gereja yang juga memiliki tagline, "Gereja untuk orang berdosa." Pernah tahu, pernah dengar ada gereja-gereja yang memiliki tagline seperti itu? Apa artinya? Artinya adalah, maksud itu adalah bahwa gereja kami, gereja itu berisikan orang-orang yang sedang mengalami proses di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang datang di gereja adalah orang yang tidak sempurna dan orang yang berdosa. Karena masih berproses untuk menjadi orang yang sempurna karena masih berdosa, maka di dalam proses tersebut seringkali tanpa sadar terjadi dalam perkataan dan perbuatannya itu melukai satu orang sama lainnya. Artinya apa? Artinya di dalam gereja itu terjadi adanya sebuah interaksi untuk saling menguatkan satu sama lain. Orang yang datang ke gereja semuanya bukan malaikat. Semuanya adalah orang yang memiliki kelemahan. Dan ketika kelemahan-kelemahan itu berada di dalam sebuah komunitas, di dalam yang namanya gereja, maka tidak bisa dihindari, maka akan terjadi gesekan satu sama lain. Karena tadi kita memiliki keunikan sendiri-sendiri yang berbeda. Jadi kalau mau cari aman, tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau diproses di dalam sebuah komunitas, ya, itu bukan sebuah tujuan Tuhan. Justru melalui komunitas yang namanya gereja, kelemahan-kelemahan kita ini yang saling menggesek satu sama lainnya, itu akan membuat masing-masing itu menjadi bertumbuh secara dewasa, secara rohani. Dikatakan di sini bahwa diperlukan sikap yang rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini adalah buah roh yang timbul dari proses hubungan antar interaksi. Namanya buah, itu tidak bisa hari ini kita tanam biji, besok langsung kita bisa petik hasilnya, buahnya, panen buah, tidak bisa. Butuh proses untuk bertumbuh, ya, untuk bisa menghasilkan buah. Gitu ya. Tapi bila orang tidak mau konflik, maunya hanya menghindar, menyenangkan orang lain supaya tidak terjadi gesekan, maka bisa dipastikan maka buah roh yang Tuhan mau itu tidak akan pernah timbul. Di Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya diperlukan sebuah proses antara orang yang lemah dengan orang yang lemah memiliki sebuah satu kekuatan yang timbul dari situ. Saya tidak bisa mengatakan saya ini orang yang sabar. Saya orang yang rendah hati. Saya orang yang lemah lembut. Apabila saya tidak berjumpa, apabila saya tidak membangun hubungan dengan orang yang menjengkelkan. Bagaimana saya bisa mengetahui kemampuan saya untuk sabar apabila saya tidak pernah berinteraksi dengan orang yang bencekno misalnya. Kalau selama ini saya hanya aman saja, tidak pernah terlibat langsung berhubungan dengan orang-orang yang menjengkelkan, maka saya bisa mengatakan diri saya orang yang sabar, orang yang rendah hati. Tapi ketika saya berjumpa, saya mengalami sebuah hubungan interaksi di dalam komunitas seperti gereja, orang-orang yang sulit dalam tanda kutip. Disitulah saya diproses, besi menajamkan besi. Karakter saya diproses menghadapi orang-orang yang tertentu. Mungkin saya sendiri adalah orang yang sulit bagi orang lain. Ingat, saya juga bukan orang yang sempurna, kita tidak ada orang yang sempurna. Tapi disitulah terjadi sebuah proses satu sama lain untuk kita menjadi dewasa secara rohani. Agar buah roh itu bisa timbul melalui adanya sebuah relasi satu sama lain. Jadi saudara jangan takut untuk memasuki pelayanan di dalam sebuah gereja. ICA memiliki banyak ministry yang saudara bisa masuki sesuai dengan talenta atau karunia yang saudara punya.
Jangan takut ketika saudara masuk untuk saudara saling menggesek satu sama lain. That's the point, itu adalah tujuannya. Untuk kita saling bertumbuh. Tidak akan pernah bisa saudara tidak memiliki atau tidak terlibat di dalam pelayanan untuk kemudian saudara bertumbuh. Tidak bisa. Hanya melalui hubungan relasi satu sama lain itu ada sebuah ujian yang dilalui untuk supaya kita bisa menghasilkan buah roh. Beberapa waktu yang lalu, ya sudah cukup lama, ada beberapa teman yang datang kepada saya bicara, "Ko Anton, saya berpikir saya mau pindah ke gereja lain." Saya tanya, "Kenapa?" "Karena saya merasa saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya merasa tidak bertumbuh." Saya bilang, "Enggak masalah, silakan. Kamu ke gereja lain yang menurut kamu merasa kamu bisa bertumbuh atau kamu bisa mendapatkan sesuatu. Tapi ingat, kalau kamu sudah menentukan di gereja itu, kamu jangan keluar, cari gereja yang lain." Kenapa? Karena di gereja itu pun juga tidak sempurna. Kamu juga tidak akan mendapatkan seperti apa yang kamu mau 100%. Karena basically tidak ada gereja yang sempurna. Karena apa? Karena terdiri daripada orang-orang yang tidak sempurna. Yang masing-masing perlu adanya sebuah gesekan satu sama lain untuk memperdewasakan rohani masing-masing. Jadi bukan tergantung bagaimana gereja ini tercipta secara ideal buat jemaat, bukan. Justru dari jemaat masing-masing inilah yang harusnya yang akan membuat gereja itu semakin kuat, semakin ideal, sesuai dengan apa yang Tuhan panggil melalui visi dan misi yang Tuhan berikan bagi gereja masing-masing. Jadi dimanapun, mau pergi ke gereja manapun, tetap sama. Saudara akan mengalami juga proses satu sama lain di sana. Akan ada proses yang namanya kecewa, ada proses yang namanya sakit hati. Semua sama. Seperti tukang batu saat ia membangun sebuah tembok dari batu bata. Ketika tukang itu hanya memilih batu bata yang baik saja, dan dia membuang batu bata yang retak, maka sebenarnya dia melewatkan sebuah kesempatan bahwa melalui batu yang retak itu pun, kalau itu disatukan dengan semen, itu juga akan bisa membangun sebuah tembok yang bagus dan kuat. Dan semen itu adalah perekatnya yang namanya kasih. Jadi di dalam sebuah komunitas, apakah itu di keluarga masing-masing, sebuah komunitas yang terkecil, maupun di dalam gereja atau organisasi, kalau yang namanya kasih ini tidak ada, maka itu akan hanya terjadi sebuah formalitas. Tidak ada sesuatu yang bisa merekatkan satu sama lain, yang saling berjuang satu sama lain untuk membangun sebuah tujuan yang sama. Dan kasih itu harusnya ada di dalam sebuah gereja Tuhan. Karena itu maka daripada fokus mencari kesalahan antar teman, antar jemaat, atau kesalahan pemimpin, kesalahan gereja, mari belajar untuk mencari kebaikan. Apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang kita bisa dapatkan dari gereja. Agar kita bisa bersama-sama membangun apa yang menjadi rencana Tuhan bagi gerejanya untuk bisa mempermuliakan namanya. Yang selanjutnya adalah kita harus menjaga kesatuan.
Tadi dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 10, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Perpecahan ini seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Apa hal yang kecil itu? Yang pertama, gosip. Gitu ya. Yang kedua, iri hati. Dan yang ketiga, ambisi secara pribadi. Gosip itu saya cari di kamus bahasa Indonesia itu definisinya apa. Ternyata obrolan negatif tentang seseorang. Nah, kalau ngomong obrolan yang negatif, kalau negatif itu selalu mudah untuk menular. Seperti virus. Gitu ya. Bahkan misalnya kalau kita mendengarkan omongan negatif terus-menerus dari orang mengenai si A misalnya. Padahal kita tidak ada hubungannya dengan si A itu. Tapi karena kita tiap hari kita mendengar negatif dari orang lain mengenai si A. Lama-lama kita ini juga tidak senang sama si A, betul? Ya, itu negatif, virus negatif. Nah, di dalam gereja Tuhan untuk menjaga kesatuan harus berhenti gosip, berhenti bicara negatif mengenai orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri juga tidak sempurna. Bagaimana bisa kita yang tidak sempurna kita bicarakan mengenai hal yang negatif, hal yang kurang bagi orang lain. Yang kedua adalah iri hati. Iri hati itu adalah akar daripada dosa. Yaitu kehilangan kasih dan rasa syukur. Lalu muncul keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Ini ada juga sesuatu hal yang bahaya. Yang ada di dalam diri setiap manusia. Termasuk orang percaya. Termasuk saya. Memiliki iri hati. Kita tidak sudi kalau bisa melihat orang lain itu lebih dari kita. Kita iri hati. Nah, ini juga sebuah bahaya yang juga harus kita sadari. Karena ini adalah bibit atau akar perpecahan di dalam sebuah komunitas. Dan ambisi pribadi adalah ambil keuntungan bagi diri sendiri dengan menggunakan orang lain atau kelompok. Menggunakan posisi yang kita punya untuk kita mencapai ambisi. Oh, supaya kita dikenal, supaya kita dihormati, atau mendapatkan keuntungan tertentu. Itu ambisi pribadi. Khususnya di dalam gereja Tuhan yang namanya kita ini melayani Tuhan. Ambisi kita, pribadi kita cuma satu, yaitu hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk diri kita. Hal yang paling berbahaya di dalam pelayanan di gereja adalah orang-orang yang melayani di atas mimbar ini. Kenapa? Karena kita ini yang paling dilihat, disorot oleh banyak orang bagi jemaat. Kita mudah untuk merasa kepingin dihormati, dielu-elukan, dipuji mengenai penampilan kita. Sehingga kita berusaha untuk berpenampilan terbaik mungkin, bukan untuk Tuhan, tapi untuk supaya jemaat itu memuji kita. Itu ambisi pribadi yang salah. Seperti Alkitab mengatakan berdiri di atas tanah yang licin. Kenapa? Mimbar ini tanah yang licin, kalau tidak hati-hati mudah terjatuh. Terjatuh oleh kesombongan. Semua pujian yang ada di atas mimbar bukan kepada Tuhan. Dan ini bisa memicu adanya sebuah perpecahan. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang cukup lama, saya terlibat di dalam pelayanan pria. Ya. Pelayanan pria ini adalah pelayanan yang luar biasa yang memberkati banyak pria-pria, ya, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Untuk bagaimana mereka pria-pria ini mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai pria, sebagai sumber di dalam keluarganya.
Pelayanan ini berkembang luar biasa. Banyak sekali pria-pria itu diubahkan dan banyak tentunya juga orang-orang yang melayani. Semua orang percaya, orang Kristen bisa masuk dalam pelayanan ini dan bisa melayani. Tapi sayangnya ternyata di dalam orang-orang melayani ini mereka memiliki ambisi pribadi. Mereka kepingin agar mereka ini bisa dikenal, terkenal, dihormati. Bahkan ada sebagian yang mengambil keuntungan pribadi, materi, gitu ya. Atau bahkan mereka akhirnya merasa iri hati melihat yang kelompok lain itu kok lebih dihormati, akhirnya mereka memilih untuk memecahkan diri. Timbul saingan pelayanan pria B. Semuanya adalah timbul karena iri hati, ambisi. Dan itu bukan menjadi kuat pelayanan ini. Saat ini pelayanan pria ini sudah hampir dikatakan tidak ada lagi suaranya. Karena sudah terpecah-pecah. Dan ini adalah akibat daripada mementingkan diri sendiri dan iri hati. Gereja Tuhan harus mengutamakan kesatuan karena di situ ada kekuatan. Seperti sapu lidi, saudara tahu sapu lidi ya. Kalau satu lidi aja tidak akan bisa buat nyapu membersihkan halaman. Tapi kalau ratusan lidi itu diikat jadi satu, maka itu mampu untuk membersihkan tidak hanya halaman di depan, tapi juga di jalan. Satu kekuatan dari satu yang lemah. Hal yang ketiga adalah kita harus aktif membangun bersama. Efesus 4 ayat 16. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dikatakan di sini ada tiap-tiap anggota, ada tubuh. Artinya setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus punya peran. Tadi di awal saya katakan saudara menjadi orang Kristen ini tidak hanya sekedar menghangatkan kursi gereja. Tapi saudara punya peran, yaitu peran yang sangat penting untuk memberikan sebuah satu kesatuan, memberikan talenta karunia rohani yang Tuhan berikan melalui kepribadian yang unik masing-masing. Jadi tanggung jawab di dalam gereja ini khususnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pastoral staff saja, bukan. Saudara lah yang juga berperan penting di dalam gereja ini. Kalau hanya Pastor John saja misalnya sebagai senior pastor, dia yang harus melakukan segala sesuatunya. Itu ibarat permainan sepak bola yang butuh 11 orang, ya mulai kiper, back, midfielder, sama penyerang, hanya dia satu, maka tidak akan pernah bisa menang. Tapi diperlukan kita semua sebagai jemaat, bersama-sama dengan senior pastor dan pastoral staff yang lainnya, untuk bisa bergerak maju, jadi satu kesatuan di dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia kalau perbedaan setiap suku, setiap budaya, setiap kebiasaan itu bisa jadi satu kesatuan, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang hebat, termasuk di dalam gereja Tuhan. Saya bisa minta pemain keyboard naik ke atas. Nah, kesatuan ini juga adalah sebuah desain awal dari Tuhan. Di dalam penciptaannya manusia pertama, yaitu Adam. Adam dikatakan kalau saudara baca di kitab Kejadian, selalu memiliki hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim dengan Tuhan. Ada sebuah kesatuan di dalam kasih yang begitu besar. Namun ketika saat dosa itu masuk, manusia itu terbuang daripada Taman Eden dari surga. Maka hubungan
kasih itu terputus. Dan diperlukannya adanya Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Dia datang ke dunia cuma satu tujuannya, mati di atas kayu salib. Menanggung segala kelemahan, segala dosa, segala sakit penyakit, segala kutuk. Dari kita ditanggung olehnya di atas kayu salib. Dengan tubuh yang hancur, dengan darah yang tercurah, setetes sampai tetes terakhir. Semuanya dilakukan bagi kita untuk menebus kita. Agar supaya hubungan yang terputus tadi itu nyambung kembali. Menjadi satu kembali. Karena itulah yang terpenting yang Tuhan mau. Satu kesatuan di dalam Dia. Dimulai dengan satu kesatuan di antara orang percaya. Di dalam keluarga masing-masing ada kesatuan antara suami istri. Antara orang tua dengan anak. Antara saudara. Dan juga dengan yang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Mati bagi saudara dan saya. Untuk supaya yang terpisah, yang tercerai-berai karena dosa. Disatukan kembali. Dan bayarannya itu mahal. Hidupnya sendiri. Diberikan bagi kita. Agar supaya kita yang sudah menerima kasih karunia-Nya. Kita pun boleh juga melakukan hal yang sama dengan kita mau untuk mengasihi orang lain. Kita memang berbeda karakter, berbeda kebiasaan, berbeda sifat. Tapi itu tidak menghilangkan adanya kasih untuk kita bisa menjangkau orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang sulit. Karena disitulah kita ini diproses, sama-sama berproses untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Sekali lagi buah roh itu tidak tumbuh ketika saudara hanya duduk di kursi gereja. Saudara harus terlibat, saudara harus berinteraksi. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang akan membantu saudara untuk saudara naik level untuk bertumbuh secara rohani menjadi dewasa. Dan itu tidak instan. Dan Yesus sudah memberikannya semuanya bagi kita. Mari saya minta saudara bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita merenungkan sejenak mengenai apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kita harus membangun kesatuan. Apakah kita sudah membangun kesatuan itu? Di rumah kita, di tempat kerja kita, di gereja, atau kita masih belum? Kita masih takut untuk disakiti orang lain, atau kita merasa tidak nyaman. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa justru kesatuan ini, kasih yang diberikan adalah tujuan Dia datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Untuk memberikan kasih, mengaliri kasih melalui kita. Untuk memberikan sebuah ikatan kesatuan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu dan mengetahui apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Bahwa di dalam perbedaan kami, karakter kami, kemampuan kami, latar belakang kami, Kau menghendaki kami menjadi satu kesatuan yang Kau ikat di dalam kasih. Untuk kami membangun keluarga yang kuat di dalam
rumah tangga kami masing-masing, di dalam gereja yang kuat di ICA ini. Untuk kami Tuhan dapat memenuhi apa yang menjadi rencana-Mu. Untuk itu Tuhan Kau berikan kasih yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus yang sudah Kau berikan di dalam diri kami. Sebagai aliran air yang tidak akan berhenti untuk mengalir, mengasihi setiap orang yang kami temui. Untuk kami sendiri juga mengalami proses untuk menjadi dewasa secara rohani. Untuk agar buah roh itu timbul, untuk keluar di dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Angkat kedua tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pulanglah di dalam kasih-Nya yang begitu besar, hebat dan dahsyat, yang diberikan melalui penyertaan Roh Kudus di dalam hidupmu, yang tidak akan berhenti mengalir, membual-bual di dalam dirimu untuk bisa menjadi berkat, saluran kasih kepada orang lain, di dalam keluarga, di dalam gereja, di manapun kalian berada. Karena kasih Kristus akan menyertai setiap langkahmu mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, kasih Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA penggalangan dana untuk CLC telah mencapai 4,5 miliar atau 60% dari target 7,5 miliar rupiah. Tersisa 3 miliar rupiah lagi hingga CLC menjadi kenyataan. Mari kita terus berpartisipasi dan mengubahkan kota kita. ICA, kita akan berdoa puasa selama 8 hari dari tanggal 19 hingga 26 September. Kita akan berkumpul setiap malam kecuali hari Minggu untuk berdoa bersama. Ajaklah Go Group keluarga dan teman Anda untuk berpuasa dan berdoa bersama ICA. Pada hari Selasa 23 September ini, ibadah doa malam online ditiadakan. Namun kami mengajak Anda untuk datang ke gereja untuk ibadah doa dan puasa breakthrough. Mari bergabung dalam Equip Night jam 6.30 malam di ICA East pada Rabu 1 Oktober dan di ICA West pada Rabu 8 Oktober. Kita akan belajar tentang Ministry 101 dan kepemimpinan. Tidak perlu registrasi, tapi kamu bisa kirim pertanyaan terlebih dulu seputar pelayanan dan kepemimpinan melalui QR Code yang ada di layar. Jangan lupa makan malam terlebih dahulu. Mari kita belajar, bertumbuh, dan melayani bersama-sama. ICA Social Ministry dan ICA Youth akan mengadakan Christmas Outreach untuk keluarga YDP. Mulai September hingga Oktober, kami akan mengumpulkan donasi pakaian layak pakai untuk keluarga yang membutuhkan. Donasi dapat diberikan di booth CLC yang ada di lobi ICA. Pakaian dibutuhkan untuk semua usia dan harus dalam kondisi baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda.
Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.